Iya, welcome back to Gaduh Indonesia Channel bersama saya Panjadi, dan pada kesempatan kali kita masih mau ngebahas tentang Pure Boost ya. Jadi saya mau bawain lagi ke teman-teman, ada satu lagi jenis daripada Pure Boost yang masih dalam kategori generasi ketiga. Yang kali ini memang berbeda. Kalau tadi memang banyak menggunakan bahan tekstil dan menggunakan strap, yang ini menggunakan bahan sejenis seperti Primeknit. Langsung saja, barangnya ini adalah Adidas Pure Boost Zero Gravity atau ZGM. Oke. Iya, seperti ini. Kesampingkan dulu sepatunya, kita lihat dulu boxnya. Boxnya seperti biasa. Kalau yang boost begini menggunakan warna yang warnanya kuning begini. Di bagian depan sini boost, di sini. Di sampingnya ada ukurannya, dan kemudian di bagian kanan di sini ada gambar sepatunya, ukuran dan namanya, Pure Boost ZGM atau Prime. Oke. Kotaknya. Nah, untuk sepatunya sendiri, kalau kita lihat di sini, oke. Begitu dilihat sih sebenarnya, saya sih udah suka ya sama sepatu ini dari segi eksteriornya. Soalnya ini kadang membawa kita warna baru pada Adidas. Biasa keseringan pakai three stripe, tapi kalau tempatkan di sini, three stripe-nya nggak terlalu diumbar gitu ya. Three stripe-nya ada di sini, gitu ya, unik sendirinya. Oke, kita bahas langsung aja sepatu ini dari segi eksteriornya. Yang pertama adalah tadi desainnya unik, dia menggunakan three stripe yang biasanya itu ditaruh di bagian kids-nya di samping sini, tapi ditaruh di bagian depan. Dan kemudian desain juga unik di sini, kayak seakan-akan kayak dibelah gitu. Dan materialnya ini, di sini saya suka banget ya. Ini seperti material rajutan, seperti kayak Primeknit. Bedanya adalah ini di bagian dalamnya itu dilapisin lagi dengan jenis kain. Jadi material Primeknit ini kalau misalkan hujan, dia kan bolong-bolong ya, itu nggak tembus sampai ke bagian dalam. Ini bahan stretchy dan sangat baik gitu ya. Masa dia bahannya seperti ini, dan di bagian cage-nya ini menggunakan, ini kalau kita tarik ya, ini seperti kayak karet rubber yang mengelilingi sepatu ini. Fungsinya apa? Untuk menjaga supaya kaki kita nggak lari-lari. Jadi biasa teknologi Primeknit kayak begini kalau nggak dikasih cage, itu biasa suka membuat gerakan kaki kita menjadi bisa bahaya gitu ya. Sehingga maka dijaga dengan menggunakan strap ini. Tali di sini beda sama Pure Boost yang tadi, yang trainer. Untuk mengencangkan dan mengencangkan, ini talinya nggak berguna karena memang pada dasarnya sepatu ini udah fix sesuai dengan ukurannya karena adanya dari rubber ini. Jadi sebaiknya teman-teman mungkin bisa setengah ukuran lebih besar atau satu ukuran lebih besar mungkin, karena nanti di sininya akan sangat ketat gitu ya. Nah, di bagian belakangnya ini heel-nya itu ada bagian support lagi, ditambahkan lagi bagian yang lebih keras untuk menjaga supaya heel teman-teman nggak terluka. Nah, yang menarik adalah pull tab-nya di sini. Jadi ini saya demen ya, sepatu-sepatu yang modelnya kayak begini zaman sekarang Adidas itu menganga atau mangap seperti ini, memudahkan kita untuk kaki itu masuk gitu ya. Dan ini juga lebih nyaman jadinya. Kalau yang tadi kan trainer tuh begini nih, itu kadang suka-suka sakit. Maaf. Nah, di sini juga bagus tulisannya ZG, Zero Gravity, dan depan saya tulisan Adidas. Ini juga bagus secara naruh logo Adidas di sini, jadinya kalau tangan begini tuh kelihatan gitu ya Adidasnya. Oke. Kita lari ke midsole-nya. Midsole di sini menggunakan teknologi Pure Boost seperti yang saya jelaskan sebelumnya. Pure Boost ini agak berbeda dengan boost yang lain. Gak tahu kenapa, tapi berasanya ini kok kayak lebih stiff, lebih keras aja. Memang gak keras-keras banget, masih cukup nyaman, tapi emang agak keras. Mungkin fungsinya karena untuk running kali ya. Tapi saya akui memang yang ini daripada yang tadi ZG Trainer itu lebih enakan yang ini sih, karena entah bagaimana yang itu lebih kayak lebar gitu modelnya ya, sesuai. Nah, kemudian ini adalah yang warna blue colorway. Nah, blue-nya juga macam, ada yang biru gelap, biru muda seperti ini. Nah, cuman yang saya suka di sini adalah ada warna di sini di catnya, ini warna hijau. Nah, ini bagus banget kalau dari atas atau malam-malam itu jadi kayak nyala. Bagian ini kalau misalkan lampu tuh kayak nyala, dan ini bagus. Nah, jadi kalau bisa teman-teman
Variasi lah warnanya, jangan yang semuanya hitam terus gitu ya, meskipun aman gitu ya. Yang warna-warnanya juga bagus. Nah, kemudian bagian sol bawahnya di sini, nah ini menggunakan material karet yang sangat empuk. Ini cenderung empuk sih. Ini tekan-tekan empuk. Nah, ini ada plus minusnya sih. Pertama, memang dia tebel. Kalau teman-teman sini bagus sih, memang tebel. Nyaman juga, dia lebih empuk. Masalahnya adalah model yang seperti itu kurang nge-grip ke tanah. Kalau areanya terlalu slippery, licin karena becek gitu, ini agak berbahaya sih. Tapi ya mungkin jangan dipakai di area tempat becek kali ya. Cari yang di aspal atau gimana lebih aman gitu. Tapi ini empuk di sini. Untuk bagian dalamnya ada sama ya, solnya Pureboost kayak yang ZG Trainer itu. Ada keterangan juga made in mana. Dan yang menarik adalah dia juga sama. Kalau teman-teman masukin tangannya ke dalam, kalau di toko-toko aja masukin dulu tangan ke dalamnya, itu rangkanya sama di bagian dalam juga, karena di luar sini dia nggak ada rangkanya tuh. Oke, rangkanya di bagian dalam untuk yang bagian depan sini. Cuman tak kenapa rangka di bagian dalam ini lebih tipis bahannya, karetnya, sehingga lebih tipis dan lebih kecil, sehingga jadinya nggak sakit begitu kita masuk. Jujur, kalau Adidas mau buat yang rangka dalam nggak apa-apa, cuma tolong jangan terlalu tebel atau terlalu keras kayak yang di ZG Trainer itu, karena cukup membuat kaki jadi sakit gitu ya. Yang ini jujur enak meskipun rangkanya di bagian dalam atau bagian depannya gitu ya. Untuk feelingnya sendiri pakai sepatu ini memang enak. Saya lebih demen pakai yang ini daripada yang ZG Trainer. Ini ada Pureboost generasi ketiga juga. Modelnya memang ya tergantung teman-teman sih suka yang mana. Cuma menurut saya sih ini modelnya bagus ya, enak juga. Dipakai sehari-hari juga boleh. Mungkin lari jangan terlalu di tempat yang becek masih bisa. Dan makin dipakai harus makin empuk sih sepatu ini. Untuk harganya masih sama seperti yang ZG Trainer. Ini harganya masih di angka 1,8an, bisa di bawah itu kalau diskon. Dan pertama kali keluar itu sekitar 2 jutaan lebih kalau nggak salah. 2,2, 2,4, 2,6. Sekarang udah sekitar 1,8an, 2 jutaan gitulah. Masih lebih terjangkau harganya karena masih di bawahnya NMD sama di bawahnya dari sepatu Adidas yang sekarang kayak Ultraboost dan sebagainya. Ya Mas Sofo sih cukup enak pakai sepatu ini, dan teman-teman mungkin mesti coba dulu aja, oke? Nah, demikian bahas kita hari ini di weekend ini mengenai Pureboost. Moga-moga teman-teman terinspirasi dan jadi kurang lebih tahu bagaimana tentang Pureboost. Untuk review outfitnya nanti di video berikutnya. Demikian untuk hari ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. And as always, stay inspiring people. Terima kasih.